Nah, definisi. Nah, kalau ini udah lebih teknis drafting ya, yang akan dibahas di sesi ini tuh teknis drafting. Nah, jadi apa sih perjanjian? Ini contohnya nih. Perjanjian adalah BBJP bersama lampiran-lampirannya ya. Interpretasinya ini juga standar. Nah, ini contoh klausul. Penjual setuju menjual, mengalihkan, menyerahkan ya. Dan pembeli setuju membeli dan menerima pengalihan. Nah, ini contoh. Harga pembelian, harga per meter atau harga total. Nah, kalau itu tanahnya luas sekali, umumnya pembeli para pihak sepakatnya per meter. Sudah nggak lagi total. Kalau kita mungkin beli rumah atau apartemen, kita harga total kan, nggak ngomong harga per meter. Tapi kalau jual beli tanah gitu, yang luas sekali, biasanya mereka akan bahas per meter berapa. Nah, lalu total harga pembelian ini tinggal dikalikan tentu. Namun total pembelian tersebut bisa disesuaikan tergantung hasil pengukuran final. Itu sering terjadi tuh, makanya pengukuran tetap harus dilakukan, terutama dalam tanah yang skala besar. Setelah dibeli, ukur ulang. Jika terjadi perubahan luasan, di-adjust. Kalau naik tanahnya, ya kita jadi bayar, nambah. Kalau turun, penjual harus kembalikan uang. Ya, jadi benar-benar bayar per meter sesuai dengan perjanjian. Nah, ini biaya-biaya dan pajak ya. Penjual PPH ya kan, 5% tadi kita bahas. PBB. Pembeli, nah ini pembeli biaya notaris bisa ditanggung 100% pembeli, bisa ditanggung 50-50 tergantung dari kesepakatan. Tapi kalau tidak diatur, KUA Perdata bilang ditanggung pembeli. PPN 10%, BPHTB 5%, up to 5% ya, PBB setelah tanggal serah terima. Nah, bisa juga diperjanjikan begini nih, PBB sampai dengan tanggal serah terima itu ditanggung penjual. Memang ini kok kenapa sih ribet banget nih urusan begini, ada sebelum serah terima maupun setelah serah terima. Karena PBB kalau lokasi tanahnya kalau tanahnya itu material, misalnya tanah harga 500 miliar, PBB-nya tuh besar sekali. Jadi makanya mereka begini, oke, saya jualan Maret, saya tanggung Januari sampai Maret PBB. April sampai Desember Anda yang tanggung. Nah, itu komponennya kan besar, makanya diatur begini. PNBP untuk balik nama sertifikat ya. Oke, untuk bayar, sebelum bayar, nah pembeli ini kan memang harus selalu paling hati-hati. Penjual hanya mau cepat-cepat dapat uang. Tapi pembeli sebelum keluarkan uang, pastikan semua syarat yang wajib dilakukan penjual dilakukan sebelum kita keluar uang. Karena kalau udah keluar uang, udah susah baliknya. Nah, sebelum keluar, pastikan semua syarat yang wajib dilakukan sudah dipenuhi. Jadi syarat pendahuluan yang harus dipenuhi oleh penjual sebelum pembayaran oleh pembeli. Apabila penjual tidak memenuhi kondisi, maka pembeli tidak wajib melakukan pembayaran. Nah, itu semua tentunya harus diatur dalam perjanjian. Ketentuan pembayaran ini contoh ya. Pembayaran pertama dibayar pada tanggal dengan bergantung pada. Nah, ini. Jadi bergantung pada pemenuhan kewajiban penjual. Nah, disitulah diuraikan apa saja sih kewajiban penjual. Nah, ini contoh klausul, silakan dilihat. Ya. Janji-janji. Nah, di dalam perjanjian ada periode di mana pada saat penandatanganan perjanjian sampai dengan tuntasnya transaksi. Nah, dalam periode dari tanda tangan perjanjian sampai tuntasnya transaksi, seringkali ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan penjual. Nah, itu berupa janji-janji. Nah, itu jadi penjual janji begini, penjual janji begitu ya, untuk menyelesaikan segala urusan. Di antaranya janji-janji untuk menyelesaikan syarat pendahuluan yang diatur dalam perjanjian. Nah, ini CPs ya, condition precedent. Kondisi yang harus terpenuhi sebelum para pihak melakukan penyelesaian transaksi closing. Closing yang dimaksud ya AJB, karena itulah ujungnya kan. Kalau memang semua sudah terpenuhi ya para pihak AJB sudah. Nah, tapi sebelum itu terpenuhi, pending, AJB harus bisa pending.
ada target time frame, tapi selama belum terpenuhi tidak bisa closing. Penyelesaian, bisa penyelesaian 1, bisa penyelesaian 2, tergantung kesepakatan, tergantung kasus. Ya, kalau misalnya tanahnya ada 3 besar-besar, dia mau pisah-pisah, bisa dia bilang tanah 1 dulu saya beli, setelah tanah 1 tanah 2 saya beli, gitu ya. Jadi closingnya bisa sampai 3 kali. Bergantung, nah ini kata-kata ini bergantung pada syarat-syarat pendahuluan tadi nih, persyaratan pendahuluan.